Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih dapat dipertemukan dalam video pembelajaran Umi, yaitu video pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, marilah Umi ajak bersama-sama untuk mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar Allah memudahkan semua yang kita lakukan. Dan seperti biasa, Umi mengajak kalian untuk berdoa agar Allah segera mengangkat COVID-19 agar kita dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Hari ini, di video pembelajaran kali ini, masuk ke tematik D, berjudul Sehat Itu Penting, subtema 1, pembelajaran ke 1, 2, dan 3. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, Umi ingatkan jangan lupa disiapkan buku tulis, alat tulis, dan modulnya ya. Mari disimak video pembelajaran dari Umi anak soleh dan soleha. Umi akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa mengetahui materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Siswa mengetahui materi pantun, siswa mengetahui materi peredaran darah, siswa menceritakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, siswa menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Umi akan menjelaskan seperti biasa yaitu ciri khas dari SDIT Baitul Jannah. Semua pelajaran pada video pembelajaran kali ini ada di Quran Surah Al-Mu'min ayat 67 yang berisikan Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Oke, kita masuk ke pelajaran yang pertama yaitu pelajaran PPKN. Coba tuh lihat, Umi ada gambar yang sebelah kiri itu ada ibu-ibu lagi menyapu dan anak-anak yang sedang membantu mengumpulkan sampah dan membantu mengangkatkan tong-tong sampah ya. Jadi Umi jelaskan ya. Kegiatan pada gambar di samping menunjukkan kegiatan kerja bakti. Biasanya di lingkungan kita itu kerja bakti dilakukan pada setiap hari Minggu. Karena semua orang bekerja, jadi bisanya hari Minggu ya anak soleh dan soleha. Semoga anak soleh dan soleha bisa mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah ya. Karena kita lagi tidak sekolah. Kalau lagi di sekolah, kita pasti kerja bakti setiap hari. Ada piket ya. Mengikuti kerja bakti merupakan kewajiban setiap warga. Adapun contoh lain kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, wajib menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua, wajib menjaga kerukunan hidup. Yang ketiga, wajib mematuhi norma hukum yang ada. Yang keempat, wajib mematuhi norma sosial yang ada. Yang kelima, wajib menjaga ketertiban lingkungan. Dan yang keenam, wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi, itulah kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dipahami ya anak soleh dan soleha? Ayo, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Lanjut, kita akan masuk ke pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Sekarang Umi akan membahas tentang pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun yang pertama itu tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap baris. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Dan yang terakhir, berima. A, B, A, B. Jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Yang pertama itu ada pantun anak-anak. Yang kedua itu ada pantun orang muda. Yang terakhir itu ada pantun orang tua. Umi akan menjelaskan makna pantun. Makna pantun adalah makna yang disampaikan di dalam sebuah pantun, baik tersirat maupun yang tersurat, yang dapat berisi nasihat, teguran, maupun hiburan. Kita lanjut ke pelajaran yang ketiga, yaitu IPA. Umi akan menjelaskan organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia itu terdapat di satu organ, yaitu jantung. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium.
Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain, ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau pembuluh vena. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Lalu ada sel darah merah, eritosit, ada sel darah putih, leukosit, dan ada keping darah, trombosit. Nah, Umi punya gambar peredaran darah pada manusia nih. Ayo diperhatikan ya anak soleh dan soleha. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Di peredaran darah kecil itu di atasnya itu ada kapiler paru-paru. Lalu peredaran darah besar itu ada bilik kanan, bilik kiri, dan ada serambi kanan dan serambi kiri. Diperhatikan gambarnya baik-baik ya anak soleh dan soleha. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran IPS. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, Umi akan menjelaskan ada 3 gambar di video ini, yaitu itu menjelaskan tentang contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama itu ada jual beli. Jual beli itu interaksi penjual dengan pembeli berada di lingkungan pasar. Lalu ada belajar kelompok. Itu interaksi antar teman atau antar guru di lingkungan rumah. Lalu ada gotong royong. Itu interaksi antara warga. Ada di sekitar halaman rumah. Bisa ya memahami interaksi manusia dengan lingkungan sekitar anak soleh dan soleha? Lanjut kita ke pelajaran yang terakhir, yaitu SBDP. Ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Kita sudah pernah belajar di tematik C subtema 1 sepertinya ya. Ini ya Umi mengulang kembali. Ciri-cirinya yaitu kalau lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan riang. Dan yang kedua dinyanyikan dengan penuh semangat. Dan yang terakhir diawali dan diakhiri nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi. Lalu kalau lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat sesuai untuk lagu-lagu sedih dan diawali dan diakhiri dengan nada la. Beberapa lagu ada yang diawali dengan nada mi. Nah, alhamdulillah semua pelajaran sudah Umi jelaskan di video pembelajaran kali ini. Sekarang Umi akan menyimpulkan dari semua yang sudah Umi jelaskan tadi. Jadi hari ini atau di video pembelajaran kali ini di PPKN, Umi telah menjelaskan contoh kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di bahasa Indonesia, kita telah mengidentifikasi pantun, isi pantun, dan makna pantun. IPA, kita telah mengetahui komponen darah, peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar. IPS, kita telah mengetahui contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang terakhir SBDP, kita telah mengetahui ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sekian materi hari ini. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Jadi, pendidikan adalah yang sangat terpenting. Di anak soleh dan soleha, jangan pernah lelah untuk yang namanya belajar. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Untuk latihan soal, ada di modul halaman 29. Kerjakannya di modul ya, anak soleh dan soleha. Selamat mengerjakan latihannya anak soleh dan soleha, tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran Umi yang selanjutnya.